Biotek, welcome back to podcast FTB. Dan kali ini Natali bersama dengan tamu spesial akan membahas tentang serba-serbi bioteknologi dengan topik Bioteknologi 101. Nah, di sini kita sapa dulu ya tamu spesial kita pada hari ini. Halo Bu Yulanda. Halo Natali, halo semuanya. Oke, mungkin Bu Yulanda bisa perkenalan dulu nih buat teman-teman Biotek semua. Oh ya, oke. Perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Yulanda. Saya salah satu dosen di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Oke, Bu Yulanda, hari ini sudah ngapain aja nih Bu untuk kegiatannya sepanjang hari ini tadi? Ya, sebelum kesini ya, seperti biasa, pagi ngajar dulu, kemudian tadi ada diskusi sebentar dengan mahasiswa, kemudian langsung deh kesini. Gitu. Oke, jadi emang kegiatan sehari-hari ya Bu Yulanda emang produktif banget ya teman-teman Biotek. Oke, kalau gitu mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Bu Yulanda. Natali mau tanya nih Bu, menurut Bu Yulanda sendiri sebenarnya ilmu bioteknologi itu yang seperti apa sih? Iya, oke, karena kita sudah sering gitu ya mendengar terkait bioteknologi atau teknobiologi seperti itu. Nah, pada dasarnya bioteknologi sendiri merupakan suatu cabang ilmu gitu ya. Jadi salah satu cabang ilmu dari biologi yang mana lebih berfokus pada memanfaatkan makhluk hidup untuk bisa menghasilkan produk atau jasa yang mana nanti tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat seperti itu. Oke, jadi bioteknologi ini bisa dikatakan juga menjadi solusi ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau begitu untuk aplikasi dari bioteknologi yang sudah bisa diterapkan, sudah disebarluaskan gitu ya, dan bisa dikatakan juga membantu kehidupan masyarakat, mungkin nggak perlu jauh-jauh ya Bu, mulai dari sekitar kita aja. Itu kira-kira apa ya Bu contohnya? Oke, untuk bioteknologi sendiri gitu ya kan kita di sini membahas secara umum dibagi menjadi dua ya. Jadi ada bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Nah, contoh untuk bioteknologi sederhana, kita tentu sudah sehari-hari bersinggungan. Contohnya ada pembuatan tape, kemudian pembuatan tempe, kemudian ada fermentasi untuk wine atau untuk roti seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh hal sederhana yang menjadi salah satu aplikasi dari bioteknologi. Itu untuk yang sederhana. Nah, untuk yang modern ya, kita bisa lihat kalau teman-teman atau kita semua ya ketika di apotek kemudian kita menemukan rekombinan insulin. Nah, dengan merek tertentu, nah itu salah satunya adalah bentuk aplikasi dari bioteknologi gitu, yang mana secara singkat ya Natali ya, kita bisa memasukkan gen dari insulin, kita introduce ke bakteri sehingga bakterinya nanti itu mampu menghasilkan insulin. Yang mana insulinnya nanti dijual gitu ya di market, kemudian dapat digunakan bagi pasien-pasien tertentu yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, berarti untuk aplikasinya, pemanfaatannya itu bisa di berbanyak, maksud saya bisa di banyak bidang ya Bu ya, kan tadi sempat disebutkan juga bisa untuk fermentasi makanan. Betul. Ada juga untuk fermentasi minuman dan juga bisa dipakai juga tentunya dimanfaatkan di bidang kesehatan. Ya, betul. Mungkin selain itu seperti di industri atau di yang lain-lain gitu ya Bu ya. Kira-kira bisa dimanfaatkan juga nggak ya Bu ilmu bioteknologi ini? Ya, nah ini tadi kita membahas terkait pangan dan kesehatan ya Natalia. Ya. Nah, untuk bidang lain nih, contohnya bidang lain misalkan di industri. Nah, tadi kan kita sempat membahas ya mengenai pembuatan wine atau enzim tertentu misalkan. Nah, di situ di bidang industri kita mempunyai teknologi seperti fermentor seperti itu, yang mana di dalamnya itu biasanya gitu ya itu berisi bakteri-bakteri atau yeast yang mungkin memang sudah direkayasa atau sudah dimodifikasi seperti itu ya, di-adjust sehingga mampu menghasilkan enzim atau produk yang kita inginkan, atau bisa memproduksi suatu produk makanan atau minuman yang kita inginkan seperti itu. Wow, berarti emang banyak banget ya Bu ya untuk pengaplikasiannya, kemudian untuk pemanfaatannya juga bisa diolah lebih lanjut. Hampir di semua bidang ada ya. Yes, benar banget. Nah,
menurut Bu Yolanda nih, kenapa sih ilmu bioteknologi itu bisa dikatakan penting untuk masa-masa sekarang ini? Oke, nah ini kembali lagi kita ke basic di awal tadi, yang mana salah satu goals dari bioteknologi adalah menghasilkan produk atau jasa yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, di situ dari konsep itu kita jadi tahu gitu ya teman-teman, bahwa memang bioteknologi ini salah satu ilmu yang memang esensial karena goalsnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, seperti itu. Dan tentu kita juga sudah nggak asing gitu ya dengan istilah-istilah biologi yang ya karena kemarin ada pandemi gitu ya, kita sudah mulai familiar gitu ya dengan istilah seperti PCR, virus dan lain-lain. Nah itu kan juga part of ilmu biologi seperti itu. Oh ya Bu, ngomongin pandemi nih, nah tadi kan sempat disinggung juga terkait dengan PCR. Nah setelah pandemi ini kan untuk mengatasinya, untuk menanganinya gitu ya Bu ya, kan masyarakat ini diberikan vaksin. Vaksinnya itu ada macam-macam jenisnya, kemudian ada vaksin pertama, ada vaksin kedua, bahkan sampai vaksin ketiga atau yang biasa kita kenal tuh dengan vaksin booster. Nah untuk vaksin ini itu apakah juga merupakan produk dari bioteknologi ya Bu ya? Oke. Nah ini suatu hal yang esensial gitu ya untuk kita bahas. Karena begini, ketika kita membuat vaksin, itu ada vaksin yang kita tahu ada beberapa jenis vaksin gitu ya. Nah di sini saya coba kerucutkan yang mana dalam aplikasi dari bioteknologi kita juga bisa membuat vaksin rekombinan. Nah jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah cloning atau penggandaan seperti itu, nah itu part of ilmu dari bioteknologi. Jadi kita juga bisa mendesain vaksin rekombinan gitu. Jadi vaksin hasil dari rekombinasi atau perpaduan dari beberapa unsur biologi seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan juga ya merupakan produk hasil dari ilmu biotek sendiri ya Bu ya. Jadi biotek juga dapat dimanfaatkan ke situ seperti itu. Oke. Nah Bu Yolanda kan tadi berkenalan sebagai seorang pengajar nih di bioteknologi. Nah, kalau Bu Yolanda sendiri lebih fokusnya di bidang apa nih Bu? Karena tadi kita sudah bahas ada makanan, ada kesehatan, kemudian ada untuk ke mesin-mesin industri seperti itu. Kalau Bu Yolanda sendiri lebih kemana nih? Oke, nah untuk peminatannya ya saya di sini lebih fokus di bidang kesehatan ya. Jadi fokus risetnya tentang biologi kesehatan ya, baik itu misalkan saya sedang fokus terkait isu-isu wound healing, penyembuhan luka, kemudian riset terkait dengan desain obat dan lain-lain. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, berarti pas banget ya teman-teman Bu Yolanda di sini. Tadi kita juga bahas ya lumayan banyak lah ya tentang bisa dibilang dunia kesehatan, sedikit banget ya Bu ya dari dunia kesehatan. Nah boleh diceritakan nggak Bu, kira-kira selama Bu Yolanda ini kan fokusnya di bidang kesehatan nih, terus tadi juga sempat dibilang kalau lagi mengerjakan untuk project wound healing juga. Nah boleh ceritakan nggak nih Bu sedikit tentang gimana sih Bu Yolanda mengerjakan projectnya atau penelitiannya gitu? Oke, nah terkait project riset gitu ya. Nah di sini hal yang perlu ditekankan ketika kita terjun atau join di riset, yang pertama adalah curiosity, tentu itu yang pertama. Nah di bidang riset itu sendiri, ketika kita melakukan riset nggak bisa gitu ya kita hanya berjalan sendirian seperti itu, tentu kita perlu kolaborasi. Nah itu esensi dari penelitian. Jadi kita bisa kolaborasi dengan mahasiswa, bisa kolaborasi dengan peneliti dari universitas lain atau instansi lain seperti itu. Jadi sejauh ini itu yang saya lakukan ya. Jadi kolaborasi dengan mahasiswa dan dengan instansi lain atau peneliti lain seperti itu. Oke, nah buat penelitian yang Bu Yolanda lakukan nih itu bisa ya Bu ya mendorong partisipasi dari teman-teman mahasiswa juga ya Bu ya. Nah salah satu topiknya apa nih Bu? Ada yang masih ingat nggak nih dari sekian banyak penelitian yang dilakukan? Oke. Nah untuk seluruh penelitian saya yaitu tentu melibatkan mahasiswa gitu ya. Nah ada beberapa penelitian yang memang cukup membutuhkan bantuan mahasiswa cukup banyak gitu. Salah satunya beberapa waktu lalu kita mencoba melakukan desain multi epitope vaksin ya itu tadi. Jadi mendesain vaksin yang mana tidak hanya
mampu gitu ya, diharapkan ya, nanti tidak hanya mampu menyelesaikan satu atau dua disease atau penyakit, tapi beberapa disease sekaligus seperti itu. Nah itu kita masih berproses ya, hingga saat ini pun masih berproses seperti itu. Keren ya Bu ya. Jadi karena biasanya kita tahu vaksin itu untuk satu penyakit saja spesifik gitu ya. Spesifik, karena, dan sekarang bisa untuk ya beberapa penyakit ya betul, Bu ya. Betul. Nah itu yang sedang kami coba kembangkan ya. Kami sedang berproses ke arah sana gitu. Jadi kalau jadi benar-benar jadi ini efisien banget ya Bu ya sebenarnya. Diharapkan seperti itu. Oke, tuh teman-teman tadi sudah dapat gambaran sedikit ya tentang gimana sih Bu Yolanda melakukan penelitiannya dan tentang apa penelitian yang dilakukan oleh Bu Yolanda. Nah, di sini kan setelah ini kita juga akan membuka pendaftaran untuk tahun ajaran baru nih, Bu Yolanda. Nah, apa sih yang pesan yang mau disampaikan Bu Yolanda nih untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan gitu ya Bu, sudah ada pingin kayak aduh aku pengen join biotek nih, tapi kira-kira ambil apa ya, atau yakin nggak ya masuk biotek gitu Bu. Ya, terkait di bidang bioteknologi gitu ya, teman-teman semuanya kita di sini tidak perlu khawatir terkait skill ya, karena nanti skill ketika kita bekerja di lab atau skill ketika diskusi itu secara seiring waktu akan terbangun di sini. Kita memang fokusnya di situ gitu. Nah, jadi untuk modal awal ketika teman-teman ingin bergabung atau masuk di bidang bioteknologi, yang pertama yang esensial menurut saya itu adalah terkait curiosity gitu. Jadi selama kita suka dengan jurusannya, kemudian kita punya curiosity atau punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu adalah modal yang lebih dari cukup untuk bisa masuk ke bioteknologi. Karena terkait skill dan lain-lain kita akan dibangun seiring waktu gitu ya, selama kita berproses di perkuliahan seperti itu. Yes, benar banget teman-teman semuanya. Jadi kebetulan nih saya Natali di sini tuh juga merupakan peserta dari mata kuliah yang diampu oleh Bu Yolanda juga. Nah, di sini kita sering banget diskusi ya Bu ya, sama-sama mengutarakan pendapat, dan dalam diskusi itu nggak ada yang salah. Jadi boleh ya Bu ya kita mengutarakan pendapat kita. Nah, kan kalau untuk Natali sendiri kan baru semester awal nih Bu. Nah, kira-kira apa sih yang bakalan dipelajari lebih lanjut nih di bioteknologi? Mungkin mata kuliah yang biasanya tertarik banget nih mahasiswa di bagian itu. Untuk di bioteknologi sendiri kita ada beberapa peminatan ya, Natali dan teman-teman yang lain. Nah, yang pertama ada peminatan tentang kesehatan, kemudian yang kedua ada di bidang tumbuhan, kemudian yang ketiga ada di bidang mikroorganisme, dan keempat ada di bidang lingkungan, dan nanti akan ada di bidang pangan seperti itu. Jadi teman-teman jika ketika awal belum tahu gitu ya minatnya di bidang apa, nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi masuk dulu di bidang bioteknologi, kemudian nanti seiring berjalannya waktu kita akan dikenalkan dengan beberapa mata kuliah terkait bidang peminatan tersebut yang tadi ada 5 itu. Nah, nanti seiring sudah meningkat gitu ya semesternya, kita bisa menentukan kira-kira saya tuh lebih suka di peminatan apa sih, apakah di lingkungan atau di pangan seperti itu. Nah, itu kita bisa pilih ketika sudah di sini. Jadi banyak pilihan-pilihannya gitu ya Bu ya di bioteknologi ini. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya kita biasanya kan kalau teman-teman memilih untuk jurusan perkuliahan itu kan kebanyakan untuk orang tua juga pasti melihat prospek kedepannya ya Bu ya, terutama misalnya aduh nanti bekerjanya di bidang apa ya, kemudian kerjanya di mana, prospek pekerjaannya untuk kedepannya gimana, peluang kerjanya seperti apa. Nah, kalau untuk biotek sendiri itu seperti apa ya Bu untuk prospek kedepannya? Karena kita sudah belajar atau mulai membahas mengenai hal yang visioner gitu ya. Nah, itu bukan hal yang menurut saya hal wajar gitu ya ketika kita memilih suatu jurusan kemudian kita memikirkan prospek kedepannya. Nah, untuk biotek sendiri Natali, kita bisa masuk karena ini ilmu penerapan gitu ya, jadi kita bisa masuk di beberapa bagian dari atau beberapa sektor. Contohnya kita bisa masuk di industri, baik itu industri pangan, kesehatan, kemudian kita bisa masuk di instansi pemerintahan, kita bisa masuk di instansi penelitian, di lab seperti itu. Kemudian kita juga bisa masuk ke bidang akademisi seperti ini gitu. Jadi ada banyak sekali
peluang gitu ya, itu tadi saya hanya menyebutkan secara general ya teman-teman, karena itu nanti berkaitan dengan masing-masing peminatan teman-teman gitu. Jadi misalkan teman-teman berminat di bidang kesehatan ya mungkin nanti bisa masuk di instansi penelitian seperti itu. Oke, jadi memang peluangnya yang bisa kita lihat untuk kedepannya itu banyak banget ya Bu ya. Jadi kan mungkin banyak kan teman-teman mikirnya, oh kalau di biotek itu udah pasti jadi saintis nih, udah pasti udah jadi orang peneliti atau jadi orang di lab gitu. Padahal juga ya nggak menutup kemungkinan kita juga bisa masuk di industri, masuk di bidang kesehatan yang lain seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yolanda. Nah sekali. Jadi berarti untuk kalau dari yang sudah kita obrolkan ya Bu ya, dan bisa Natali simpulkan, yang pertama harus dimiliki ketika kita mau terjun, ketika kita memutuskan untuk masuk ke bidang bioteknologi itu adalah rasa ingin tahu kita. Ya, curiosity itu sangat esensial teman-teman. Oke, nah di sini kan kita nanti juga diajari bekerja di lab, kemudian diajari untuk hal-hal lain yang pastinya nanti diperlukan untuk kedepannya. Nah, kira-kira skill apa sih Bu yang paling penting gitu, atau ya mungkin beberapa skill ya pastinya yang bisa dikombinasikan yang memang harus banget dikuasai nih oleh teman-teman di biotek? Ya, salah satunya ya teman-teman itu adalah skill berpikir kritis. Karena di sini kita basicnya science ya Natali, jadi ketika kita melakukan penelitian di lab atau ketika kita melakukan praktikum di lab, tentu akan ada troubleshoot atau hal-hal yang seharusnya A menjadi B. Nah ini di sini kita belajar kenapa kok yang awalnya A menjadi B, kira-kira penyebabnya apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa di sini gitu ya, kita dilatih gitu ya untuk berpikir kritis, untuk bisa kira-kira menganalisa kira-kira apa sih yang terjadi dan solusi apa yang mungkin untuk diterapkan, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi untuk yang mau masuk di bidang bioteknologi nggak perlu khawatir teman-teman. Yang penting teman-teman punya keinginan ya, punya rasa ingin tahu yang besar untuk bidang ini, dan nanti kita juga akan belajar bareng-bareng di sini. Kita akan dibentuk bareng-bareng seperti itu. Nah, sekian teman-teman untuk obrolan Natali bersama dengan Bu Yolanda hari ini. Nah, sekarang terima kasih untuk Bu Yolanda sudah mau berbagi pengalaman, sudah mau sharing tentunya buat Natali dan juga buat teman-teman biotek semuanya. Nah, bisa diminum dulu Bu, silakan. Thank you. Ya, nah teman-teman kalau gitu akan tadi sudah jelasin juga sama Bu Yolanda, kita tunggu ya di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Yuk gabung bareng kita di sini. Nah, ini yang tadi dibilang Bu Yolanda itu merupakan salah satu produk dari Upaya Baking Center. Pastinya penasaran kan, apa sih Upaya Baking Center? Emang bagian dari bioteknologi juga? Nah, kalau gitu simak buat podcast berikutnya. Dadah!